Birokrasi bukan sekedar tumpukan kertas atau rutinitas formalitas. Bagi kita, ASN Indonesia, birokrasi adalah jantung pelayanan publik. Sejak 27 Juli 2021, telah ditetapkan sebuah kompas moral baru bagi kita semua. Satu core values yang sama, berakhlak. Sebuah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini bukan hanya slogan untuk dihafal, melainkan pondasi transformasi untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Namun, bagaimana nilai-nilai ini bekerja di dunia nyata? Bagaimana seorang pemimpin birokrasi bisa tetap teguh pada nilai-nilai ini di tengah krisis kesehatan global? Hari ini, kami akan mengajak rekan-rekan untuk membedah profil seorang tokoh yang membuktikan bahwa integritas dan inovasi bisa berjalan beriringan. Seorang teknokrat yang bertransformasi menjadi Dirjen Kesehatan Indonesia. Ini adalah potret implementasi berakhlak dalam sosok Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pertama, ada nilai berorientasi pelayanan. Pak Budi sangat menekankan bahwa negara harus hadir hingga ke unit terkecil masyarakat. Beliau tidak hanya fokus pada rumah sakit besar, tapi juga merevitalisasi puskesmas dan posyandu di seluruh pelosok Indonesia. Prinsip beliau jelas, setiap kebijakan yang diambil harus memberikan solusi nyata dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Selanjutnya adalah akuntabel. Mengelola anggaran kesehatan yang masif tentu menuntut sebuah tanggung jawab yang besar. Pak Budi Gunadi Sadikin menunjukkan integritasnya dengan menerapkan transparansi penuh. Salah satunya adalah melalui digitalisasi pengadaan obat dan alat kesehatan. Beliau memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan secara efektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan publik. Yang ketiga ada kompeten. Nilai ini sangat terlihat dari kemampuan Bapak Budi Gunadi Sadikin dalam melakukan continuous learning. Meski berlatar belakang perbankan dan fisika nuklir, beliau mampu menguasai isu epidemiologi secara cepat di tengah krisis. Beliau membuktikan bahwa kompetensi bukan hanya soal gelar, tapi soal kemauan untuk terus belajar dan memberikan kinerja terbaik demi menghasilkan kebijakan berbasis data yang akurat bagi masyarakat. Yang keempat ada nilai harmonis. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang mampu merangkul semua pihak. Beliau menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan cara mendengarkan langsung aspirasi nakes di lapangan. Memastikan kolaborasi tetap berjalan selaras demi satu tujuan, Indonesia sehat. Yang kelima, nilai loyal. Terlihat jelas saat beliau bersedia meninggalkan zona nyaman di sektor swasta demi menjawab panggilan negara di masa krisis. Bagi Pak Budi, loyalitas adalah dedikasi totalitas pada keselamatan rakyat. Beliau membuktikan bahwa kepentingan bangsa dan negara berada di atas segalanya. Dengan berkomitmen penuh memastikan setiap warga negara mendapatkan akses kesehatan yang adil. Yang keenam adalah nilai adaptif. Beliau adalah motor perubahan. Pak Budi Gunadi Sadikin sukses merubah birokrasi kaku menjadi ekosistem digital melalui platform Satu Sehat. Beliau tidak hanya menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi berani melakukan inovasi besar untuk memodernisasi infrastruktur kesehatan Indonesia agar lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terakhir, kolaboratif. Beliau sadar Kemenkes tidak bisa bekerja sendiri. Beliau menggandeng TNI, Polri, pihak swasta, organisasi keagamaan, hingga komunitas internasional untuk menyukseskan program vaksinasi dan kesehatan nasional. Dari sosok Budi Gunadi Sadikin, kita belajar bahwa menjadi ASN bukan soal jabatan, tetapi soal seberapa besar dampak yang akan kita berikan. Semoga semangat transformasi ini bisa kita bawa ke instansi tempat kita mengabdi. Kami ASN Indonesia berakhlak, bangga melayani bangsa.